Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita lanjutkan ya pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib, dan sekarang kita melanjutkan kembali yang kitab Ahkamil Buyu'i. Sekarang bagian yang ketujuh ya. Nah, karena sudah lama saya nggak membahas ini, jadi saya mohon maaf buat yang nunggu. Ya, tanpa lama-lama lagi kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa tsalitsu bai'u ainin ghaibatin. Nah, jenis transaksi yang ketiga adalah transaksi menggunakan benda yang tidak kelihatan, yang gaib. Lam tusyahad, tidak bisa disaksikan, lil muta'aqidaini, bagi dua orang yang melaksanakan akad. Kalau dalam jual beli ya penjual sama pembeli gitu. Nah, hukum jual beli yang menggunakan benda yang tidak kelihatan ini apa hukumnya? Fala yajuzu bai'uha. Ya. Nah, transaksi yang menggunakan ain yang ghaibah itu tidak boleh, ya. Wal muradu bil jawazi, adapun yang dimaksud dengan jawaz fi hadis salasati, pada tiga jenis transaksi ini, yang satu sama yang kedua sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Sekarang adalah bagian yang ketiga. Itu kan ada yang hukumnya jaizun, ada yang hukumnya la yajuz, yang terakhir ini ya. Nah, maksud dari jawaz ini apa? Adalah as-sihhatu, yakni sah. Ya, kalau jawaz berarti sah. Kalau la yajuz berarti la yasihhu. Seperti itu. Waqad yashhadu qauluhu lam tusyahad bi annaha in syuhidat sumanggobat indal aqdi annahu yajuzu. Nah, ucapan musannaf yang lam tusyahad, yang tadi kita baca yang lam tusyahad, yakni ketika ada transaksi yang bendanya itu tidak kelihatan, yang tidak bisa disaksikan, yang lam tusyahad. Nah, ucapan musannaf yang lam tusyahad itu menyatakan bahwa bi annaha, bahwa sesungguhnya jual beli yang menggunakan benda yang tidak kelihatan, ya, in syuhidat, manakala bendanya itu diperlihatkan, sumanggobat, kemudian bendanya itu tidak kelihatan. Nah, indal aqdi, ketika akad. Nah, ketika akad itu yang awal-awal ya, bendanya itu seperti apa? Yang seperti ini kurang lebihnya. Nanti Bapak misalkan pesan mebel ya, pesan mebel, nanti bendanya atau ukurannya itu seperti ini, seperti ini. Tapi yang mebel ini hanya sebatas contoh, Pak. Nanti mebel Bapak itu ya kurang lebihnya seperti ini gitu. Nah, itu hanya sebatas contoh, tapi kemudian gobat, tidak nampak apa yang nantinya akan dibeli. Tapi untuk gambarannya sudah ada. Nah, itu bagaimana hukumnya? Annahu yajuzu. Itu hukumnya boleh, walakin akan tetapi mahallu hada fi ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddati al mutakhallilati baina ru'yati wasyira'i. Nah, ini hukumnya boleh, akan tetapi jual beli yang seperti ini itu kondisinya itu pada benda yang secara umum itu tidak berubah ya dalam masa antara melihat serta membelinya. Kalau yang contoh tadi kan saya mencontohkan jual beli mebel ya, karena mebel itu memang bendanya itu tidak bisa berubah. Ya, tidak berubah secara fisik. Meskipun dalam kondisi awal tadi yang dilihat contohnya serta yang nantinya akan dibeli itu tidak berubah. Akan tetapi kalau misalkan bendanya itu bisa berubah, misalkan buah-buahan, ketika diperlihatkan bendanya itu seperti ini, ya, kemudian ternyata nanti yang dibeli itu kondisinya sudah berubah, maka itu tidak boleh. Ya, jadi terjemahannya kurang lebihnya seperti itu. Tapi titik fokusnya kita itu bukan masalah fikihnya tadi ya. Kita membahas masalah i'rabnya. Ya. Nah, langsung saja kita bahas ya yang untuk i'rabnya. Wasalisu. Wawunya di situ saya jadikan wawu ibtida atau wawu istiqnaf juga bisa. Kalau misalkan kalian jadikan wawu ataf juga bisa, ataf kepada yang wasani serta yang yang pertama yang ahadua itu ya. Tapi di sini saya jadikan sebagai wawu istiqnaf atau wawu ibtida saja. Kemudian yang asalisu menjadi mubtada, dibaca rafa, tandanya dhammah. Sebab asalisu merupakan isim mufrad. Ya. Selanjutnya bai'u ainin.
adalah khobar dari asalisu. Dibaca rafa tandanya dhammah pada lafaz pertama yakni bai'u, sebab di sini khobarnya berupa idhofah ya, bai'u sebagai mudhof, ainin sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya ghaibatin adalah sifat dari ainin ya. Ainin itu adalah muannas, isim yang menunjukkan muannas, sehingga di sini sifatnya ghaibatin ya, pakai tak marbutah. Berikutnya isim fa'il dari ghaba yaghibu. Selanjutnya lam tusyahad. Nah, lam tusyahad ini adalah sifat yang kedua dari ainin. Kalau sifat yang pertama yang ghaibah tadi itu berupa isim mufrad. Nah, sekarang untuk sifat yang kedua itu berupa jumlah. Nah, gitu. Berupa jumlah, dan di sini kalau kita analisis satu persatu, lam di situ berupa amil jazm ya. Kemudian tusyahad itu merupakan fi'il mudhari' yang mabni majhul ya, karena dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, sehingga berhubung tusyahad ini diawali dengan amil jazm, maka di sini dibaca jazm, tanda jazmnya adalah sukun. Nah, ini kan fi'il mudhari' yang mabni majhul, otomatis membutuhkan naibu fa'il. Nah, naibu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya hiya dan kembali ke lafadz ainin. Ya, seperti itu. Selanjutnya lil muta'aqidah ini adalah jar majrur. Huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafadz al muta'aqidah ini yang berupa isim tasniyah. Nah, berhubung isim tasniyah ini kemasukan huruf jar, maka dibaca jar. Tanda jarnya adalah ya. Ya, sebagaimana kita tahu bil alif fa'il musanna wakila idza bi mudmar mudhafan usila kita kata kasnani wa tatani kaptani wa tatani ajrani wa tahrufu ya fi jami'i hal alif jaran wa nasban ba'da fathin qad alif ya. Itu untuk bait yang menjelaskan bahwa tanda nasab serta jar dari isim tasniyah itu menggunakan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya fala yajuzu. Fa'nya di situ saya jadikan ya fa huruf ataf, cuman faedahnya itu adalah tafre. Ya, tuh. Kemudian la yajuzu, lamnya di situ adalah la nafi. Kemudian yajuzu di situ adalah fi'il mudhari', dibaca rafa, tandanya dhammah sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Seperti itu. Selanjutnya bai'uha menjadi fa'il dari la yajuzu ya. Bukan yajuzu tapi la yajuzu. Menjadi fa'il dari la yajuzu, dibaca rafa, tandanya dhammah pada kalimat pertama yaitu bai'u, sebab di sini fa'ilnya berupa idhofah. Bai'u sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Hanya kembali ke ainin yang ghaibah tadi ya. Nah, seperti itu. Ini masih panjang ya yang perlu saya i'rabi. Mungkin nanti sebagiannya saya i'rab di video selanjutnya saja ya. Ini kita i'rabi sampai yang as-sihhatu saja ya. Selanjutnya wal muradu. Wal muradu, wawunya di situ saya jadikan sebagai wawu isti'naf karena mengawali jumlah baru. Kemudian al muradu adalah mubtada, dibaca rafa, tandanya dhammah sebab al muradu berupa isim mufrad. Kemudian bil jawazi adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz al jawazi yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasroh. Ya, kemudian fi hadis salasati adalah jar majrur lagi, huruf jarnya adalah fa, majrurnya adalah hadis salasati. Ya. Seperti itu. Nah, untuk as-salasati kalau berdasarkan yang saya tahu, jadi isim ma'rifat yang terletak setelah isim isyarah itu posisinya sebagai badal. Nah, fi hadhihi ing dalem ikilah as-salasati rupane telu gitu. Jadi as-salasati itu badal dari hadhihi. Seperti itu. Nah, itu. Selanjutnya as-sihhatu menjadi khobar dari al-muradu. Nah, dibaca rafa, tandanya dhammah sebab as-sihhatu berupa isim mufrad. Ya, seperti itu. Nah, ini to be continue ya masalah i'rabnya. Yang bagian selanjutnya insya Allah kita lanjutkan pembahasan i'rabnya di video selanjutnya yang bagian ke-8 ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.